Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Abdurrahman. Di sini, saya mengampu untuk mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan. Dalam kesempatan ini saya meneruskan materi setelah UTS dan di sini kita memasuki pertemuan yang ke-9 ya. Oke, untuk di pertemuan 9 ini kita akan mempelajari proses pengolahan data. Nanti di sini kita bisa memahami dan bisa menjelaskan bagaimana proses dari pengolahan data yang tentunya ini kaitannya dengan teknologi informasi. Oke, kita pelajari dulu yaitu tentang siklus pengolahan data secara umum ya. Dan di sini untuk siklusnya atau tahapannya terdapat 3. Yang pertama yaitu input ya. Dan di dalam input ini ada namanya data ya. Ini objeknya data. Tuh. Terus setelah itu nanti data itu akan diproses. Dan dalam proses ini kaitannya dengan teknologi informasi, berarti nanti di sini ada hardware, ada software, dan ada brandware. Dan nanti kita akan jelaskan kaitannya dengan tahapan proses ini. Terus terakhir yaitu output ya, dan output hasilnya adalah suatu informasi ya, hasil dari pengolahan data. Oke, itu siklus pengolahan data secara umum dalam kaitannya teknologi informasi, mulai dari input, proses, dan output. Oke, kita masuk ke data di sini ya. Data secara umum ya, yaitu catatan atas kumpulan fakta ya. Jadi di sini data ini bisa nanti dalam bentuk apapun ya, dan di mana data itu adalah suatu kejadian atau kumpulan fakta ya. Itu yang kaitannya dengan data. Nah, untuk bentuknya ya, di sini bisa berbentuk simbol ya. Nah, bentuk simbol, terus ada lagi yang berbentuk angka, terus ada yang berbentuk kata atau kalimat, terus ada yang berbentuk objek atau gambar, dan banyak lagi di sini ya. Kalau kita kaitkan dengan teknologi informasi kesehatan, nah di salah satu bentuk ini akan mencakup hal itu ya. Mungkin di situ bisa ada simbol, ada angka, ada kata, objek, atau yang lain ya. Sebagai contoh, ketika mendiagnosa sebuah penyakit, nah berarti nanti di dalamnya bisa berbentuk kata, bisa berbentuk kalimat, atau angka, atau nanti bisa juga dalam bentuk gambar gitu ya. Ya, ini kaitannya dengan data. Nah, sekarang masuk ke bagian proses ya. Nah, di dalam proses adalah aktivitas pengolahan data ya, aktivitas pengolahan data. Nah, untuk aktivitas pengolahan data ini diperlukan alat ya. Yang pertama di sini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras atau hardware yang tadi saya singgung di bagian siklus ya. Nah, untuk hardware ini kaitannya dengan teknologi informasi ya, berarti nanti di sini ada komputer ya, perangkat kerasnya. Di mana komputer itu juga ada inputannya, ada prosesnya dan outputnya ya. Kalau inputnya apa yang sudah kita ketahui, ada keyboard, ada mouse ya, atau yang lain mungkin scanner ya. Terus komponen prosesnya, nah yaitu di bagian
Central Processing Unit atau CPU-nya, ya. Di sana di dalamnya mungkin ada memori, ada hard disk, ada prosesor, ya, dan lain-lain. Terus komponen outputnya adalah monitor, ya, atau LCD yang bisa ditampilkan untuk perintah-perintah yang diinputkan melalui keyboard maupun mouse, ya. Itu kaitannya dengan perangkat keras. Dan kaitannya dengan kesehatan, nanti ada penambahan input yang lain, ya, kaitannya untuk memberikan informasi, ya. Oke, yang kedua adalah perangkat lunak, ya, atau software, ya. Nah, ini keterkaitan dengan perangkat keras, dan tentunya juga kalau komputer harus ada softwarenya, ya, di mana software itu terdiri dari dua, yaitu software utamanya, terus yang kedua software pendukungnya atau software aplikasinya, ya. Kalau software utamanya itu namanya sistem operasi seperti Windows, Linux, ya. Terus ada lagi macOS, ya. Ini juga sama halnya di perangkat smartphone atau di HP, ya. Ada yang menggunakan Android, ya, ada yang menggunakan iPhone, dan ada juga menggunakan Windows Mobile. Nah, itu salah satu sistem operasi atau program utama dari sebuah komputer. Terus yang kedua perangkat lunak, yaitu aplikasinya, ya, aplikasi yang kita gunakan, ya. Nah, seperti Microsoft Word, Excel, ya, PowerPoint, ya. Itu yang umum atau yang Office, ya. Kalau nanti kaitannya dengan kesehatan, nanti ada semacam ada analisis datanya, ya, seperti rapid manner, ya. Terus ada lagi sistem informasi untuk prediksi penyakit juga bisa di sini, ya. Nah, ini kaitannya dengan perangkat lunak, ya. Jadi ini satu integrate dengan perangkat keras. Terus yang terakhir brandware atau user, ya. Nah, ketika komputer sudah ada, softwarenya sudah ada, kalau tidak ada yang menggunakan, ada yang tidak ada yang mengoperasikan, dan tentunya juga suatu pengolahan data tidak akan terjadi, gitu, ya. Jadi ini saling berhubungan. Dan tentunya juga di bagian user atau brandware, ya, harus mengetahui cara pengoperasiannya, nah, dalam kaitannya pengolahan data. Yaitu yang tadi kaitannya dengan proses. Terus yang terakhir ini adalah output, ya. Nah, output itu berarti hasil pengolahan data berupa informasi, ya. Nanti hasilnya adalah bentuknya informasi, ya. Nah, informasinya seperti apa yang dihasilkan, ya. Nah, ini untuk informasi nanti bisa dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk visual, ya, atau gambar, dalam bentuk audio, atau dalam bentuk audio visual atau video, ya. Dan mungkin ada yang lain, ya, kaitannya dengan proses outputnya, ya. Nah, ini siklus pengolahan data lainnya, ya, yang lebih kompleks di sini, ya. Kalau tadi itu siklusnya itu mulai dari input, proses, dan output. Nah, di sini lebih lengkap, ya, di sini. Nah, yang pertama di sini ada data, ya. Nah, data ini bisa dikumpulkan melalui dari proses, ya. Dari proses atau mungkin data yang sudah ada, ya. Setelah itu nanti ada proses pengumpulan data, ya. Nah, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini juga nanti ada beberapa metode, ya, pengumpulan data. Nah, kaitannya dengan jumlah populasi dan sampel, ya. Kalau kan nanti kaitannya dengan penelitian, ini ada proses untuk seperti itu, ya. Nah, pengumpulan data. Untuk pengumpulan data di sini ada proses yang bisa kita lakukan, bisa
secara manual maupun secara otomatis ya. Nah ini setelah pengolahan data dilakukan, selanjutnya pengolahan data ya. Nah pengolahan data di sini nanti ada alat yang digunakan ya kaitannya dengan teknologi informasi, yaitu komputernya dan softwarenya ya. Nanti data itu diolah seperti apa dan penggunaan aplikasinya apa ya. Nah setelah itu baru ditampilkan atau disajikan data tersebut hasil dari pengolahan. Oke, itu ya. Oh ya, untuk pengolahan data juga nanti di sini ada beberapa metode ya sesuai dengan bidangnya ya. Kalau di teknik informatika itu kalau ada pengolahan data nanti metodenya atau algoritmanya yang digunakan apa ya. Nanti disesuai dengan tujuan yang mau dicapai ya. Oke, itu pengolahan data terus disajikan atau ditampilkan. Setelah itu dianalisis. Nah, dianalisis data itu ya. Nah, setelah nanti dianalisis terus nanti secara otomatis juga akan menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Oke, itu siklus pengolahan data yang lainnya dengan komponen yang lebih banyak ya. Nah, ini contoh pengolahan data di bidang kesehatan ya. Yang pertama, ini tahapannya adalah data diagnosa penyakit jantung ya, contoh ini ya. Jadi biasanya kalau rumah sakit itu memiliki data-data pasien ya, kaitannya dengan penyakit jantung ya. Nah, contohnya di sini ada nama, ada umur, terus ada tensinya berapa ya, terus ukuran detak jantungnya berapa, sehingga nanti di data satu itu ya, satu orang itu bisa disimpulkan oh ini terindikasi atau sudah mengalami penyakit jantung gitu. Terus ada lagi yang lainnya mungkin belum terindikasi penyakit jantung. Nah ini data-data dikumpulkan ya, data itu dikumpulkan, terus setelah itu dilakukan pengolahan data ya. Ini contohnya menggunakan metode data mining, yaitu penggalian data ya. Dan tentunya di sini menggunakan komputer dan aplikasi atau program yang digunakan ya. Kalau di teknologi informasi atau di teknik informatika itu menggunakan rapid meter ya untuk mengolah data diagnosa pasien penyakit jantung. Nah, nanti di sini juga ada beberapa metode yang digunakan. Nah, sebagai contoh metode decision tree atau pohon keputusan ya. Jadi kalau metode decision tree atau pohon keputusan itu untuk menghasilkan sebuah prediksi ya. Atau yang lain ya. Metode K-means ya, itu untuk mengklaster sebuah data ya. Jadi nanti data itu akan diklaster mana yang penyakit jantungnya sudah parah, sedang atau belum gitu. Nah itu proses pengolahan datanya ya. Terus setelah itu nanti akan mendapatkan informasi hasil dari pengolahan data tersebut ya. Contoh tadi saya menggunakan decision tree atau algoritma pohon keputusan ya. Jadi nanti di sini akan menghasilkan sebuah prediksi ya. Informasinya ada prediksi. Nah prediksi itu biasanya terbentuk dari sebuah pola dari pohon keputusan. Nah, itu contoh dari pengolahan data di bidang kesehatan. Ya, dan selain itu juga bisa dibuatkan sebuah sistem. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini alat kesehatan
berbasis teknologi informasi ya. Ya, yang mungkin saat ini masih digunakan ya. Contohnya di sini CT scan ya, atau komputer tomografi. Nah, di sini alat ya yang berhubungan dengan komputer mampu memotret bagian dalam dari seseorang tanpa pembedahan. Gitu. Nah, ini dan tentunya juga nanti di sini akan menghasilkan data yang dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar hasil dari scan gitu ya. Terus ada lagi bioinformatika, yaitu penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Biasanya ini nanti kaitannya sebuah aplikasi yang terbentuk dalam sebuah sistem gitu ya. Terus ada lagi DSR ya, sistem dinamik spasial rekonstruktor ya. Jadi pengambilan gambar organ tubuh yang bergerak ya. Mungkin bisa seperti jantung ya yang bergerak ya. Kalau yang atas ini lebih cenderung ke organ tubuh yang tidak bergerak ya. Nah, tuh seperti kayak patah tulang dan lain-lain ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau kita nanti akan lihat contoh-contoh yang lain gitu. Terus kita masuk ke penggunaan komputer dalam kesehatan ya. Nah, yang perlu disiapkan ya kaitannya dengan teknologi informasi di kesehatan. Yang pertama adalah komputer ya. Nah, komputer ini bisa terkoneksi dengan jaringan komputer ataupun tidak ya. Jadi di dalam rumah sakit itu maksudnya di sini komputernya itu bisa terkoneksi internet ya, internet ataupun terkoneksi secara lokal saja. Nah, ini bisa ya. Dan tentunya juga antar komputer tiap ruangan di dalam rumah sakit itu pastinya akan terhubung ya. Terutama kaitannya dengan seperti untuk mengetahui jumlah obat yang ada di bagian farmasi. Nah, itu nanti akan terlihat stoknya berapa. Nah, dilihat dari di bagian ruangan yang lain ya, atau di ruangan admin mungkin ya. Terus yang kedua, sistem operasi yang tadi saya singgung ya. Jadi sebuah komputer juga ada sistem operasinya atau program utamanya. Contohnya di dalam rumah sakit biasanya menggunakan Windows, menggunakan Linux ya, atau menggunakan macOS. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Terus aplikasi administrasi. Nah, ini juga hal yang penting dalam kaitannya penggunaan komputer dalam kesehatan ya. Kalau di rumah sakit ya biasanya kaitannya dengan administrasi keuangan, untuk kepegawaian, untuk data pasien ya, untuk arsip dan lain-lain ya. Nah, ini diperlukan aplikasi administrasi. Terus ada lagi aplikasi pengolahan data seperti yang tadi saya contohkan, yaitu menggunakan data mining ya. Nah, kalau kita lihat data mining itu kan lebih cenderung ke sebuah analisis dan informasi ya. Nah, mungkin nanti di sini untuk aplikasi administrasi pengolahan data bisa menggunakan aplikasi yang standar seperti menggunakan Excel atau SPSS. Terus aplikasi diagnosa, nah ini biasanya sudah dibuat ya dengan menggunakan sistem informasi. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi 9 pengolahan data ya, proses pengolahan data. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.